Semua yang kita ucapkan akan ditulis. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisanmu kecuali di situ ada raqib, ada yang mengawasin, atid, ada yang ngumpulin lu, ada yang nyatet semuanya. Sekarang banyak orang sedikit ngomong, tapi banyak nulis. Lebih parah tuh. Dia catat sendiri kitab dia. Semua yang kita tulis jemaah. Sekarang orang nulis di mana? Di Facebook. Orang tulis di mana? Di Twitter, di WA, di BBM. Ingat, semua yang kita catat akan kau lihat kelak di bukumu nanti. Ketika Allah bagikan kitab itu, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan nampak dengan nyata. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan menjerit, berteriak, mengatakan kepada semua yang ada di mahsyar sana. Dia akan berlari mengatakan, ha umqra'u kitabiyah. Kalian baca bukuku ini, baca rapotku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Aku yakin. Subhanallah jemaah. Maka kalau kita yakin, hati-hati yang kau omongkan. Apalagi yang kau catat. Kita mengklaim, kita ini menganggap anak-anak muda yang menulis di tembok-tembok itu perbuatan buruk. Pakai pilok dia, coret-coret di tembok. Dan ternyata kita pun juga menulis, tapi di temboknya Facebook kita tulis itu. Hati-hati yang kau tulis itu. Sebelum kau tulis, kau lihat bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat, tinggalkan. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada atas kalian itu penjaga-penjaga, malaikat-malaikat kiraman, mereka mulia, mereka katibin, mereka tulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Allah kirim menemani kita kemanapun kita pergi. Bahaya lisan, sangat bahaya sekali jemaah. Sampai dikatakan oleh Rasul SAW, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Apabila orang di pagi hari itu bangun pagi hari, semua organ tubuhnya, semua raganya, anggota tubuhnya itu berbicara kepada lisan, mendudukkan lisan. Dia mengatakan, ittaqillah fina, kau bertakwalah kepada Allah terhadap kita, jaga kita. Fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa ini wajajta wajajna. Kalau kau lurus, kita lurus. Kalau lisanmu lurus, kita lurus semuanya. Tangan kita lurus, matamu lurus, pendengaranmu lurus, kakimu lurus. Tapi kalau kau sudah bengkok-bengkok semua. Ma'asyiral muslimin, terkadang kita mengatakan satu ucapan yang menurut kita nggak masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ada orang yang ngomong, mengeluarkan ucapan yang ucapan itu dia nggak jelas buat dia. Benar apa salah, asal ngomong, asal nulis. Dengan ucapan itu dia masuk ke dalam neraka jahanam sejauh antara timur dan barat jemaah. Bukan ucapan kekufuran jemaah, nggak jelas aja dia ngomong. Ternyata Allah murka dengan ucapan dia. Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ingat tuh hadis yang panjang, pertanyaan Mu'ad bin Jabal kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhilunil jannah wa yub'iduni 'anil nar.
wahai Rasulullah SAW, ajarkan kepada aku satu amalan yang kalau aku amalkan aku masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Engkau telah bertanya satu pertanyaan yang besar, tapi yang kau tanyakan itu akan jadi mudah. Kita kalau bertanya gimana cara sukses, gimana cara supaya dagang kita berhasil, bagaimana cara kita supaya punya rumah, pertanian supaya sukses, ini pertanyaan Mu'ad supaya masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Subhanallah, itu angan-angan setiap muslim, dan itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasul menjelaskan kepada Mu'ad bin Jabal, amalan yang memasukkan surga itu rukun Islam. Pertama tauhid, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian amalan-amalan sunnah, ya, puasa sunnah, sedekah sunnah, sholat malam sunnah. Kemudian diajarkan oleh Rasul SAW satu amalan yang agung. Setelah beliau mengajarkan semua itu, Nabi berkata kepada Mu'ad, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Mu'ad, kau mau nggak aku kasih amalan yang menggabungkan semua amalan yang tadi aku sampaikan kepadamu? Semua amalan itu digabungkan di satu amalan. Qala Mu'ad, bala ya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pasti Rasul, tentu kita mau dengan amalan itu. Fa akhadha bilisanihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pegang lidahnya. Beliau mengatakan kepada Mu'ad, kuffa alaika hadha. Kau jaga nih lidahmu. Kuffa alaika hadha, jaga nih lisanmu. Mu'ad bingung, kenapa kau suruh jaga lisan? Maka Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita ini akan mendapatkan sanksi dengan semua yang kita ucapkan? Apa kata Rasulullah SAW? Thakilatka ummuka ya Mu'ad. Moga ibundamu kehilanganmu. Ini ucapan kemarahan tapi tidak dimaksudkan artinya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Mu'ad, tuh orang-orang tersungkur dalam api neraka, di wajah mereka, di leher mereka. Tidaklah mereka mendapatkan hal itu kecuali gara-gara lisan mereka. Subhanallah jamaah. Maka kita harus menjaga lisan kita. Apa kaidah? Apa pegangan kita? Kapan kita berbicara dan kapan kita tidak berbicara? Itu penting. Kaidah menulis. Nabi SAW telah meletakkan sebuah kaidah yang ringan sebenarnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, subhanallah. Nih, kita oknum sebagai seorang muslim. Nabi mengingatkan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Maka keimanan dia kepada Allah dan hari akhir itu seharusnya mendorong dia untuk berkata yang baik atau diam. Dua. Kalau kiranya ucapanmu bermanfaat, ngomong. Kalau enggak, cukup diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Tapi sulit kita jamaah. Kita nih bisa bayangin kalau ngobrol 2-3 jam enak, ngobrol ngalor ngidul, pas suruh baca Quran 1 lembar, Allahu Akbar, capek Ustaznya baca Quran. Subhanallah. Apa bedanya baca Quran dan ngobrol? Sama-sama lisannya yang bergerak, sama gerakannya, cuma lisan. Lisannya yang ngomong aja, dan kita kuat ngomong. Anak nih kuat ngomong 1 jam mungkin sampai 2 jam, tapi baca Quran, Allahu Akbar, itu setan yang datang. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kau lihat, kalau kiranya omonganmu bermanfaat, kalau enggak diamlah.